Jadi memang semangat pemberian hibah ini kami melihatnya ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Pertama adalah yang pasti pemberian hibah ini diberikan kepada lembaga atau entitas yang membantu tugas pemerintahan. Nah, kami jadi bertanya, kenapa MUI menerima dana yang lebih besar dibanding NU dan Muhammadiyah yang secara jumlah anggotanya kita sama-sama tahu begitu sangat amat besar dan kegiatannya lebih banyak. Tapi ketika ada pemerintah yang menyimpang, sampaikan secara santun tertutup. Bukannya kemudian harus netral, jangan sampai nanti kemudian akar rumput di bawah ini jadi netral dalam konteks Bang. politik, iya setuju. Tapi netral dalam konteks membela kebenaran harus jelas MUI sikapnya di mana. Kan syarat dijadikan alat politik, Bang Syarif. Oh, jangan khawatir. Mereka adalah orang-orang terdidik. Saya meyakini MUI orang-orang terdidik, tidak dikira banyak orang. Nah, itu yang justru akan menimbulkan kecurigaan sampai sejauh mana Majelis Ulama, kita tahu bahwa Majelis Ulama itu dikatakan oleh Hamka sebagai ketua MUI pertama, itu ibarat kue bika. MUI harus mendukung program dan sebagainya. Program yang mana dulu? Jangan sampai MUI nanti diperalat untuk kepentingan politik dengan lalu seolah-olah karena memberi dana hibah yang besar, akhirnya tidak berani mengkritisi. Saya protes sebagai rakyat. Sebagai rakyat Jakarta, saya protes. Kalau orang-orang dari pemerintahan sudah bermain dua kaki seperti ini, apalagi ada isu TNI, Polri, Purnawirawan maupun yang aktif juga sudah membentuk tim inti begitu. Apalagi pentolan-pentolan BUMN juga menjadi tim inti. Saya merasa ini negara ini yang dipermainkan oleh kaum kadal. Dana hibah 63 miliar rupiah untuk Nyonya Anis, orang ini ngomel-ngomel. Aktivis media sosial Ferdinand Hutahian ngomel-ngomel di akun Twitternya terkait kabar pemberian dana hibah 63 miliar rupiah yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada istrinya. Seperti diketahui bahwa istri dari Anies Baswedan tersebut dipercaya sebagai Bunda Paut. Menanggapi hal itu, Ferdinand Hutahian lantas buka suara lewat akun Twitter pribadinya @ferdinandhutahian. Dalam unggahannya, yang Ferdinand menilai dana hibah tersebut harus diaudit digunakan untuk apa saja. Politikus asal Sumatera Utara ini juga berharap agar tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dikabarkan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagi-bagikan dana hibah kepada orang-orang dekatnya termasuk kepada sang istri selaku Bunda Paut. Diketahui bersama Anies memberikan hibah kepada istrinya sebesar 63 miliar rupiah selaku Bunda Paut dan yayasan yang dikelola oleh ayahnya. Tidak hanya itu saja, ayah Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mendapatkan dana hibah senilai 480 juta rupiah dari Anies Baswedan. Fakta tersebut diungkapkan oleh Gilbert Simanjuntak dari fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Komisi B Jumat 26 November lalu. Gilbert kemudian menilai tindakan Anies apabila gubernur dan wagub sebelumnya menjauhi KKN dan pro rakyat, maka Anies dan wakilnya harus menunjukkan dan tidak melakukan KKN secara aktif. Namun hal tersebut diperjelas dengan tindakan Anies memberikan hibah kepada istrinya sebagai Bunda Paut senilai 63 miliar, lalu yayasan yang dikelola ayah wagub sebesar 480 juta rupiah, serta yayasan binaan wakil ketua DPRD senilai 900 juta rupiah. Politisi partai PDIP tersebut juga mengungkapkan adanya pembentukan tim cyber sebagai bentuk umpan balik yang berbau KKN dan pembelaan lainnya kepada program gubernur wagub tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat. Ia menyayangkan tindakan Anies tersebut lantaran dana hibah sesungguhnya milik rakyat yang harusnya diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Pihaknya juga mengatakan bahwa bentuk KKN tidak selalu berada di ruang hitam putih